Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizul Akbar dengan NIM 2214090014. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil dan pemikiran Tuanku Tambusai. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu riwayat hidup dari Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai lahir dengan nama Muhammad Saleh, dilahirkan di Kerajaan Tambusai, yang mana saat ini dinamakan dengan Dalu-Dalu di Kecamatan Tambusai di Kabupaten Rokan Hulu. Diperkirakan tanggal 5 November 1784, Muhammad Saleh kecil dididik dengan kasih sayang orang tuanya. Namun kasih sayang ini tidak pernah diperlihatkan. Imam Maulana kali menggambleng Muhammad Saleh dengan disiplin yang ketat, dan pada usia 7 tahun ayahnya mulai mengajarnya membaca Al-Quran, ajaran agama Islam, terutama ilmu fikih. Muhammad Saleh juga belajar tradisi-tradisi yang terdapat dalam lapisan masyarakat, belajar bersilat, menunggang kuda, dan mempergunakan senjata perang. Ketika Imam Maulana Kali, yaitu ayahnya, merasa bahwa seluruh ilmu pengetahuan yang ada padanya telah diajarkan kepada anaknya. Kemudian beliau mengirim Muhammad Saleh ke Bonjol, yaitu daerah di Pasaman, Sumatera Barat, untuk melanjutkan belajar agama kepada Tuanku Imam Bonjol dan para padri di Bonjol dan di Rau. Karena pada saat itu Bonjol telah menjadi pusat pengajaran agama Islam. Tuanku Tambusai mempelajari agama di Bonjol dan Rau, Sumatera Barat, di bawah bimbingan ulama-ulama padri. Ajarannya kemudian diterapkan di Riau dan kawasan sekitarnya, termasuk usaha islamisasi di daerah Batak yang masih banyak menganut kepercayaan tradisional. Benteng Dalu-Dalu menjadi pusat perjuangannya melawan Belanda. Ia juga berhasil membangun aliansi dengan berbagai daerah seperti Mandailing, Natal, dan Lubuk Sekaping. Setelah belajar di Bonjol, Tuanku Tambusai bergabung dengan gerakan Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Gerakan ini bertujuan untuk menerapkan ajaran Islam yang lebih murni dan menentang praktik adat yang dianggap bertentangan dengan Islam. Di Riau, Tuanku Tambusai menyebarkan ajaran Padri dengan cepat sehingga ia mendapatkan banyak pengikut. Ia juga memimpin misi islamisasi ke wilayah Batak yang pada saat itu masih banyak menganut kepercayaan tradisional. Selama hampir 2 dekade, Tuanku Tambusai melancarkan perlawanan yang sangat menyulitkan Belanda, hingga ia dijuluki De Pardise Tiger van Rokan, atau Harimau Padri dari Rokan. Tuanku Tambusai dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dalam Perang Padri pada tahun 1821 hingga 1838. Ia membangun benteng Dalu-Dalu di Rokan Hulu sebagai pusat perlawanan. Benteng ini menjadi simbol kegigihan perjuangannya pada masa puncak perjuangannya. Ia memimpin aliansi dengan berbagai wilayah seperti Mandailing, Lubuk Sekaping, Natal, dan Angkola. Dalam beberapa pertempuran, pasukannya bahkan berhasil menghancurkan benteng Belanda seperti Fort Amerongen. Pada 28 Desember 1838, benteng Dalu-Dalu akhirnya jatuh ke tangan Belanda setelah pengepungan besar-besaran. Namun, Tuanku Tambusai berhasil melarikan diri melalui jalur rahasia dan melanjutkan perjuangannya di luar wilayah Riau. Setelah perjuangan ini, ia mengungsi ke Negeri Sembilan, yang mana kini ada di negara Malaysia, untuk menghindari kejaran Belanda. Tuanku Tambusai menetap di Seramban, Negeri Sembilan, Malaysia, hingga akhir hayatnya pada 12 November 1882. Ia wafat dalam kondisi tetap mempertahankan prinsip-prinsip perjuangannya. Selanjutnya, mari kita ulas perjuangan Tuanku Tambusai. Perjuangan Tuanku Tambusai melawan penjajahan Belanda di daerah Rokan Kanan tahun 1820 hingga 1839 merupakan sebuah ajang kompetitor atau persaingan. Perjuangan ini dilatar belakangi oleh adanya perselisihan antara kaum adat yang didukung oleh Belanda dan kaum Padri di Sumatera Barat yang dimana kita kenal dengan peristiwa Perang Padri.
Jihad fisabilillah Tuanku Tambusai dalam upaya mengusir penjajahan Belanda diantaranya dengan melakukan perjuangan fisik berupa perang di berbagai daerah, diantaranya pengepungan di Natal, pertempuran di Rau, pertempuran di Mandailing, pengepungan di Air Bangis, pertempuran di Bonjol, dan pertempuran di Dalu-Dalu atau Rokat. Tuanku Tambusai sendiri mendapat pasukan yang cukup besar. Pasukannya sendiri merupakan mantan-mantan muridnya selama dia menjadi seorang ulama. Pasukannya sendiri tidak hanya berasal dari daerah Rokan, ada juga yang berasal dari Mandailing, Sumatera Utara, dan Minangkabau, Sumatera Barat. Akhir dari perjuangan fisik Tuanku Tambusai dapat kita lihat sangat luar biasa. Meski Tuanku Tambusai tidak dapat mengalahkan Belanda, tetapi Belanda pun tidak dapat menangkap atau mempenjarakan Tuanku Tambusai. Sehingga melihat ketangguhan dari Tuanku Tambusai, Belanda menjuluki dengan sebutan Harimau Padri dari Rokan. Selanjutnya, aktivitas dakwah dari Tuanku Tambusai. Sebagai ulama padri, juga banyak melakukan aktivitas dakwah dalam bentuk permunian terhadap ajaran-ajaran Islam yang ada di tengah-tengah masyarakat Kerajaan Tambusai. Tuanku Tambusai sebagai seorang ulama, pejuang sekaligus merupakan mubalik dalam reformer dalam mengembangkan Islam khususnya di daerah Rokan, Hulu, dan sekitarnya. Motivasi-motivasi dakwahnya juga tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang padri di Sumatera Barat. Pemahaman agama yang memotivasi dakwahnya juga kurang lebih sama dengan motivasi dakwah padri yang berbasis pada aliran Wahabi. Walaupun begitu, menurut Destrus, masih terdapat kegiatan-kegiatan positif dari aktivitas padri. Dan menurut Rike, tidak sepenuhnya gerakan padri sama dengan Wahabi, terutama dengan gerakan dakwahnya. Kaum padri tidak selamanya menggunakan kekerasan ketika berdakwah dan mengembangkan Islam. Selanjutnya, pemikiran Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai memiliki karakteristik pribadi sendiri, bahwa meskipun dia dibesarkan dengan ajaran-ajaran padri, tapi dia berbeda dengan guru-gurunya. Dengan kecerdasannya, dia bias melihat dan memahami serta menganalisis mana yang terbaik untuk dakwah Islam. Kekerasan menjadi pilihan terakhir jika tidak memungkinkan dengan dialog dan pendidikan. Meskipun dia salah seorang dari kelompok padri, tapi Tuanku Tambusai sendiri digambarkan sebagai seorang yang lemah lembut daripada Tuanku Rau atau padri yang lainnya. Dan kelembutan ini makin meningkat setelah ia bersama beberapa padri yang lainnya menunaikan ibadah haji kira-kira pada tahun 1829. Tuanku Tambusai menyadari kemunduran kaum Wahabi di Arabia dan menyadari perbedaan pandangan beberapa cendekiawan tentang jihad. Dia kembali kira-kira pada tahun 1831 untuk melarang penggunaan kekerasan dan perampokan dalam usaha mengislamkan orang. Pemikiran dan pendirian yang seperti itu dapat dipahami berawal dari kedalaman pemahaman agama yang dimilikinya, yang ditawarkan oleh guru-gurunya pada padri. Hasil olahan pengalamannya sendiri maupun pengetahuan-pengetahuan yang diperolehnya semasa ia berada di Mekah. Oleh sebab itu, semua aktivitas peperangan yang dilakukannya merupakan kewajiban dakwah yang diperintahkan oleh Allah yang melalui syariat, kegigihan, ketangguhan, kecerdikannya dalam strategi perang yang dimotivasi oleh kewajiban dakwahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.